Shalom Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kami dari Bimas Kristen DKI Jakarta menyapa saudara, dan di kesempatan ini kita mau bersama-sama menerima, mendengarkan dan merindukan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan ini, saya pilih dalam Efesus pasal 5 ayat yang 8 sampai 10. Dalam pembacaan ini saya fokus di ayat yang ke-8, yang di sana dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sudah menjadi anak-anak terang. Untuk tema penting pada kesempatan ini saya tetapkan, yaitu ingat kartumu. Ingat kartumu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataan hidup atau perjalanan hidup seringkali lupa diri menyebabkan kita menjadi sombong rohani, menyebabkan kita menjadi sombong jasmani, dan juga lupa diri menyebabkan kita dijauhi orang lain. Sombong diri dan sombong rohani ini membuat kita juga menyebabkan kerugian bukan hanya diri kita, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sombong rohani juga akan membuat kita lupa bahwa diri kita juga adalah dulu jauh dari kehendak Tuhan. Lupa diri membuka celah untuk kita terjerumus kepada lubang yang sama, lubang yang serupa, lubang yang dalam, bahkan juga bisa menjadi kefatalan. Lupa diri dapat menyebabkan kita kehilangan respek dari orang sekitar kita. Lupa diri juga seringkali membuat itu menjadi jerat bagi diri kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan ini Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita sekalian pendengar untuk kita ingat siapa kita dulu, atau siapa dulu dirimu, atau siapa dirimu dahulu. Di pertama kita boleh melihat mengapa perlu mengingat kilas balik diri sendiri. Mengapa perlu mengingat kilas balik diri sendiri? Yang pertama adalah supaya menghindarkan kita dari kesombongan rohani, kesombongan jasmani, supaya menjauhkan kita jatuh atau masuk kepada lubang kefanaan yang berulang-ulang. Mengapa perlu mengingat kilas balik diri sendiri? Karena kita menyadari bahwa keterbatasan diri ada pada kita. Kita memiliki keterbatasan. Mengapa perlu mengingat diri atau kilas balik dengan diri kita? Membuat kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apa dan kita tidak siapa-siapa. Di atas kita ada yang lebih baik, di atas kita ada yang lebih kompeten, di atas kita ada orang yang luar biasa, ada orang yang bidangnya di tertentu dia luar biasa, tetapi ada juga di bidang lain dia mungkin lemah. Tapi semua itu pun ada dalam pengawasan Tuhan. Mengapa perlu mengingat diri? Mengapa perlu mengingat kilas balik diri? Perlu kita sadari ternyata di zaman ini ada orang yang hebat di zamannya, tetapi setelah itu juga dia juga sudah biasa-biasa saja. Mengapa perlu kita kilas balik dengan diri kita? Ternyata ada istilah dunia bahwa manusia ada masa on fire dan masa expired. Ternyata dalam perjalanan waktu, fisik dan rasio pun akan ditelan oleh usia dan tenaga. Itu sebabnya harus kita mengingat atau kilas balik diri kita sendiri.
Mengapa perlu mengingat atau sadar siapa diri kita? Supaya kita mampu rendah hati, supaya kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik dan benar, supaya kita mampu menghargai kelebihan orang lain, supaya kita mampu juga memberikan apresiasi bagi orang lain, dan dipandang itu juga menjadi hak bagi orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapa diri kita? Menyadari bahwa hari ini kita beruntung, Tuhan ada bersama kita, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan tahu kelebihan dan keterbatasan kita. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 ini mau menyadarkan kita siapa kita dahulu. Siapa kita? Kita yang tidak ada apa-apanya menjadi apa-apa. Lihat dirimu dahulu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hanya Anda, Tuhan, dan iblis yang tahu siapa diri kita dulu, sekarang, dan nanti. Saudara-saudara, kesadaran itulah yang menuntun kita untuk boleh menghadapi hidup ini dengan terang yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tahu siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita ke depan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu di dalam perbuatan, di dalam pemikiran, di dalam segala hal keputusan, itulah cerminan diri kita. Dan cerminan diri kita itu akan dikenang banyak orang. Cerminan diri kita ini akan dikenang anak cucu. Cerminan diri kita ini akan kita bawa nantinya sampai tutup usia kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebaikan, keadilan, dan kebenaran, itulah yang terus kita hadirkan dalam hidup kita, supaya ketika kita kelak tidak ada, orang lain akan mengingat segala kebaikan kita, orang lain akan merindukan kita, orang lain akan memperhitungkan generasi kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 ini kita juga mau belajar, jangan mencoba masuk ke perbuatan malang. Jangan mencoba masuk ke perbuatan kelam. Jangan mencoba masuk kepada perbuatan jahat. Karena ketika kita terperangkap di dalamnya, saudara-saudara, itulah yang dikenang oleh orang, itulah yang dikenang oleh anak cucu, itulah yang dikenang oleh siapapun yang mengenal kita di masa-masa kita waktu kita on fire, bahkan waktu kita expire. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penulis surat Efesus ini adalah Rasul Paulus. Dia menyadari dirinya sebelum mengenal Allah, ia penganiaya jemaat. Namun setelah dia mengalami pertemuan dengan Tuhan menuju ke Damsyik, disitulah ia berjumpa muka dengan Tuhan, dan firman Tuhan inilah yang disampaikan kepada kita pendengar sekarang ini. Memang dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu hidup dalam terang. Bapak dan Ibu, pejamkan mata, ingat kilas balik siapa diri kita. Seperti yang dikatakan tadi, ingat siapa diri kita. Kita menyadari kalau yang sekarang ini kita tahu bahwa ini adalah kartu baru dari Tuhan. Ingat kartumu dulu, ingat masa lalumu dulu yang kelam, dan ingat keterbatasanmu, dan ingat bahwa kalau kita dari ukuran dunia, kita tidak siapa-siapa. Karena dalam setiap zaman pasti ada orang yang lebih hebat dari kita, ada orang yang lebih luar biasa daripada kita. Tetapi Tuhan terus menerima kita sebagai anak-anaknya, dan kita didandani seturut dengan kehendaknya. Itulah menjadi ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah mengampuni masa lalu kita. Yang berikutnya, perubahan-perubahan itu ekstrim, memang tidak mudah, tetapi membutuhkan relasi dengan Tuhan. Dan berikutnya, mari kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menyadari siapa diri kita kemarin dan saat ini dan ke depan. Itulah yang membuat kita terus untuk hidup di dalam Tuhan. Kiranya semua pendengar pada kesempatan ini diberkati oleh Tuhan. Bimas Kristen menyapa saudara, memberikan terus makanan rohani untuk kita boleh menjalani hidup ini sampai tutup usia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup kami.
Hari ini kami sadar usia yang Tuhan beri. Hari ini kami sadar bahwa kelak juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami terus Bapa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami hidup dalam terang Tuhan sampai Tuhan menjemput kami kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.